kalaupun dikasih kesusahan, kalau saya rasa masih lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan daripada kesusahan. Pilek, apakah setiap pilek itu dari setahun tuh pilek terus? Enggak kan ya, entar ada sembuhnya. Dan kalau dihitung, masa sembuhnya itu masih lebih banyak daripada ketika kita sakit. Benar nggak Bu? Ya, saya ngerasain seperti itu. Ya, alhamdulillah sesusah-susahnya ibu pernah ada nggak di sini yang bener-bener gak ada nasi ibu nggak makan? Gak kan? Alhamdulillah. Ya. Allah tetap kasih walaupun mungkin makannya saat itu nasi sama tempe. Alhamdulillah masih. Ya sekarang udah tua juga akhirnya kita gak makan apa-apa juga kan Bu? Disuruh kagak makan apa-apa udah. Udah tua juga suruh belajar gitu, makanya udah masih kecil anak-anak kita didik aja, gak usah makan banyak-banyak gitu. Ntar udah tua stop. Yang tadinya ini enak, gak boleh ya Allah. Saya bilang gini ke anak-anak saya, waktu lagi saya belum diabetes, orang tua saya alhamdulillah tuh gak ada sakitnya pas udah tua aja munculnya Bu, darah tinggi ya. Jadi saya pas saya kena diabetes itu usia 38 tahun. Sekarang saya usianya udah 53, jadi udah 15 tahunan ya. Nah itu saya jadi pas usia sampai 38 saya nggak ngerti. Kalau usia tua itu ada sakit darah tinggi, diabetes kan saya nggak ngurus anak ibu saya ya. Nah pas saya kena kaget saya, emang ada penyakit begituan gitu ya. Tapi ini jadi belajar ke anak-anak saya. Anak-anak saya tuh, jadi saya bilang, tahan makan sebelum malas semuanya nggak boleh. Mendingan kamu makan sedikit-sedikit, yang penting boleh makan daripada nanti semuanya nggak boleh. Ya. Dan anak-anak saya sekarang jadi ini, karena tahu ada diabetes. Kalau misalnya adiknya makan ini gula belum banyak, diabetes gitu. Jadi malah kata saya jadi pengetahuan yang bisa mengingatkan gitu kan anak saya. Anak saya ngelakuin tuh tinggi besar, makannya banyak banget. Tapi dia ini selalu waspada. Kalau mau begot-begotan dia, cek gula mana? Dia cek dulu, jadi dia takut juga gitu ya. Wah, jangan. Paling dia ngerasa kolesterolnya emang, ya karena makannya. Nah, sekarang kan gitu ya. Nah ini yang pertama, keutamaan berzikir ini sebagai rasa syukur kita, wujud syukur kita kepada Allah. Ya, nah ini di surat Al-Baqarah ayat 152. Waskuruni azkurkum waskuruni waskurun ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau kita ingat terus sama Allah, maka Allah juga akan terus ingat sama kita. Ya, seorang sahabat kita dikasih nasihat sama Rasulullah, jaga Allah dimanapun berada. Ya. Insya Allah Allah akan menjaga. Kemudian yang kedua, menghapus dosa. Kita manusia, kita tempatnya salah dan dosa. Kita kadang-kadang lengah ya Bu. Walaupun mungkin dosa itu bukan dosa besar. Dan dosa kecil kan kalau kita lakukan terus tanpa kita bertobat, dia akan menjadi dosa besar. Salah satunya kayak ria. Ria itu mungkin ringan, dosa ringan ya. Tapi kalau kita ria tiap hari, seperti kita mengumpulkan satu ranting, kemudian besok kita kumpulkan ranting lagi, lama-lama kan jadi gunung ranting. Jadi dosa kecil Bu justru lebih bahaya nih, karena kalau dosa kecil kita ngerasanya cuma segitu, nggak berasa itu sebuah dosa, sehingga kita kadang-kadang jarang taubat Bu. Padahal dosa kecil kalau ditumpuk, dibiarkan itu akan jadi dosa besar. Kalau dosa besar orang langsung sadar, dosa besar langsung taubat. Karena kalau dosa besar tuh biasanya efeknya kan dilihat orang, ketahuan orang, ya pasti dia malu. Ya kalau dosa kecil, sehingga dia akan diam nih. Nah itu akan terus berlarut, akhirnya akan jadi dosa besar. Ya makanya kemudian karena kita tahu tadi kita nggak lepas dari kesalahan, nggak lepas dari dosa, maka kita harus beristighfar, ya kan? Jadi dengan beristighfar, dengan zikir kepada Allah itu bisa menghapuskan dosa kita. Itu jangan takut. Dosa besar kalau dia kita hanya minta ampun,
itu Allah akan ampuni. Ibu pernah dengar cerita itu kan? Seorang preman atau penjahat yang dia sudah membunuh 99 orang. Pernah dengar? Ya, udah saya ceritain lagi ya. Udah. Ya? Belum. Atau siapa mau cerita? Udah tahu. Jadi orang itu membunuh 99 orang. Kemudian dia pengen bertobat. Kemudian didatangilah salah seorang guru. Wahai Ustadz, saya ini udah 99 membunuh orang. Saya tapi mau tobat bisa nggak? Wah, kagak bisa. Banyak banget itu mah udah 99. Akhirnya dia, kalau kayak gitu, gue bunuh juga loh. Dia ada bunuh tuh Ustadz itu. Gitu ya. Katanya ya kalau kagak bisa tobat ya udah sekalian aja. Dosa lagi gitu. Tapi dia orang benar-benar pengen tobat. Kemudian dia datangi seorang guru lain lagi. Nah sama Ustadz ini Allah akan ampuni asal kamu berhijrah dari tempat. Nah ini Bu tadi salah satu saya bilang teman, lingkungan itu punya pengaruh. Makanya ibu harus lihat di mana anak kita berada. Siapa kawannya itu Ustadz. Terutama kalau di masa-masa kelas SMP, SMA itu harus ini banget tuh Bu. Harus waspada. Karena teman itu tadi punya pengaruh. Nah ini yang membunuh ini disuruh pindah. Karena kalau dia ada di tempat itu terus, orang akan tetap memanggil dia membunuh. Jadi itu nggak hilang. Dia kayak narkoba